Hak angket yang terus digelindingkan saat ini yang mungkin hanya setengah hati, menurut saya hanya berujung pada hal-hal yang memalukan diri sendiri. Ya, terutama kubu Ganjar yang memang mengusulkan bagaimana hak angket bisa dilakukan oleh DPR. Ya, mungkin bisa jadi ujung-ujungnya pemakzulan Pak Jokowi, karena memang ya betapa sakit hatinya Ganjar, betapa sakitnya PDIP. Tapi saya melihat PDIP juga belum apa ya, ya istilahnya satu suara. Mungkin bisa jadi kayak Mbak Puan Maharani, mungkin Pak Bambang Pacul berpikir ulang kalau harus terus berhadap-hadapan dengan Pak Jokowi. Karena memang pengaruh Pak Jokowi itu luar biasa. Kesukaan masyarakat, kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi memang luar biasa dan mungkin sulit dinalar, sulit dilogika. Diakui atau tidak diakui, itulah pengaruhnya Pak Jokowi luar biasa. Orang cinta yang mungkin tanpa syarat. Mungkin ini bisa dibilang kok orang Indonesia nggak rasional lagi ya. Kayak orang yang nggak berpendidikan, cinta buta terhadap Pak Jokowi. Jadi apapun yang istilahnya disukai oleh Pak Jokowi, didukung oleh Pak Jokowi, masyarakat akan mendukungnya. Kok masyarakat nggak berpikir rasional bahwa Pak Jokowi ini sedang membangun dinasti politik, bahwa Pak Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya. Nah, itu kayak nggak terpikirkan karena memang masyarakat menilai ya Pak Jokowi ikhlas-ikhlas saja, tulus-tulus saja dalam membangun bangsa ini. Jadi itulah masyarakat akhirnya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, apa yang didukung oleh Pak Jokowi itu memang benar dalam rangka untuk bagaimana memajukan bangsa ini. Termasuk kemenangan Prabowo Gibran. Dan dianggap memang Pak Prabowo, Mas Gibran adalah penerus Pak Jokowi. Ya memang ya sekali lagi kekalahan itu memang sangat menyakitkan, sulit diterima apalagi dengan angka sekecil itu. Bayangkan Ganjar menjadi gubernur 10 tahun, terus menjadi dulu anggota DPR, malang melintang di dunia perpolitikan, bahkan menjadi influencer dengan pengikut jutaan di YouTube, di Instagram, di Twitter, di TikTok. Itu kok angkanya cuma segitu. Bahkan ini menjadi olok-olokan dari salah satu komedian. HP saya ini tinggal Ganjar. Masuknya apa? Ya tinggal 16% harus dicas. Ya memang ini menyakitkan dan sampai kapanpun masyarakat akan mengenang sosok Ganjar yang hanya meraih 16% padahal didukung oleh partai pemenang pemilu. Malah suaranya di bawah suara partai. Ya ini bisa dibuktikan sebenarnya kalau memang masyarakat memang benar-benar suka Ganjar. Ya artinya masyarakat katakanlah sulit disogok dengan hanya beras, bantuan sosial. Ya coba diulang pemilu. Ya wong kemarin aja ada pemilu ulang itu justru yang sebelumnya dimenangkan oleh Ganjar Pranowo malah sebaliknya akhirnya menang Prabowo Gibran termasuk di TPS-nya Butet yang luar biasa kritisnya vokalnya menghinanya kepada Pak Jokowi dan Gibran. Dilakukan pemilu ulang ya di TPS-nya Butet awalnya menang Ganjar Pranowo malah menang Prabowo Gibran. Dan banyak TPS-TPS di Jakarta itu pemilu lanjutan atau pemilu ulang ketika dilakukan pencoblosan kembali ini bahkan sudah berapa minggu ini ya dari 14 Februari itu justru ya menang Prabowo Gibran. Artinya memang ini ada gerakan alami. Memang Pak Prabowo ini sedang sangat disukai oleh masyarakat untuk bisa memimpin negara ini. Banyak sekali sentimen-sentimen positif. Mereka itu memilih Pak Prabowo itu dengan perasaan, dengan ya mungkin emosional, ya tidak melulu dengan pertimbangan yang rasional begitu, tapi mereka karena suka dengan hati. Apalagi program-program dari Pak Prabowo ya itu sederhana,
makan gratis, ya, susu gratis, meneruskan Pak Jokowi apa yang sudah baik, bantuan sosial itu terus dilanjutkan. Nah, itu sehingga masyarakat mudah mencernanya daripada dengan menyusun program yang dakik-dakik begitu ya, yang sulit dicerna oleh masyarakat. Jadi masyarakat memang simpel, apalagi notabene memang pendidikan masyarakat kita masih rendah. SMP ke bawah, tapi bukan berarti dengan pendidikan rendah itu mereka nggak kritis ya. Mereka kritis juga kok. Apa dengan mereka hanya dikasih bansos, dikasih beras, dikasih uang, dikasih sembako, apa serta-merta langsung memilih? Ya tidak, banyak buktinya kok. Banyak caleg-caleg yang gagal padahal mereka sudah mengeluarkan miliaran rupiah demi bisa melanggeng ke kursi DPR. Mereka sudah keluar biaya untuk sembako, uang dibagikan serangan fajar, amplop dibagikan ke rakyat. Mereka nggak dipilih. Banyak sekali yang stres. Jadi nggak bisa ketika masyarakat yang berpendidikan rendah mudah disogok hanya dengan materi. Jadi ya menurut saya hak angket silakan saja, itu sebagai hak dari DPR. Itu proses politik, silakan ujung-ujungnya mau ngapain silakan. Mungkin nanti ujung-ujungnya ada pernyataan pendapat dari DPR bahwa Pak Jokowi layak dimakzulkan, tapi itu prosesnya sangat panjang. Sangat panjang. Sampai ke pemakzulan Jokowi. Mungkin setelah DPR nanti ada hak untuk pernyataan pendapat bahwa Pak Jokowi melanggar konstitusi. Ini masih dibawa ke tingkat MK. Ya, di MK juga lama bersidang. Kemudian dikembalikan lagi ke DPR. DPR mengajukan lagi ke MPR dan butuh 2/3 kehadiran, 2/3 dukungan dari seluruh fraksi atau seluruh elemen yang ada di MPR. Panjang. Lah Pak Jokowi tinggal berapa bulan? 7 bulan. Tinggal 7 bulan lagi memimpin negara ini. Pak Jokowi sudah turun, presiden sudah dilantik, yang baru proses pemakzulan, proses angket itu masih berlangsung. Nah, yang logis dilakukan, ya memang ini harus segera dibawa ke Bawaslu. Oke, ada kecurangan politik, ada kecurangan pemilu. Ya, tapi ini juga nggak bisa dikatakan ini kecurangan yang terstruktur, masif, sistematis. Ya nggak bisa. Kalau masif mungkin iya. Karena apa? Hampir semua calon itu melakukan ya money politik bisa jadi. Semua caleg-caleg itu semuanya masif melakukan ya money politik. Membagi-bagikan sembako ke rakyat, amplop ke rakyat, itu sudah nggak bisa ditutup-tutupi, itu fakta, begitu, itu fakta. Karena ini menjadi pestanya rakyat. Ya mereka dapat amplop dari caleg A, caleg B, caleg C. Ya nggak tahu mereka nyoblos siapa. Masif iya, tapi terstruktur, sistematis, sistemik belum tentu. Kalau sudah sistemik kan berarti memang Pak Jokowi atau Pak Prabowo benar-benar menggalang ASN ini untuk memenangkannya. Kan ini ya nggak bisa dibuktikan. Jadi kecurangan-kecurangan itu ya hanya TPS-TPS tertentu. Dan di TPS-TPS itu bukan berarti hanya Prabowo yang curang. Mungkin kubunya Ganjar juga curang di TPS tertentu. Mungkin kubunya Anies juga curang di TPS tertentu. Misalkan nanti terbukti bahwa TPS A, B, C curang, ya hanya menambah misalkan ya Pak Ganjar menang di TPS tertentu, ya hanya segitu di TPS itu yang mungkin hanya ratusan suara. Nggak akan mengubah banyak hal karena ini selisihnya sangat banyak. Ya sulit untuk bisa mengalahkan. Seandainya nanti pemilu ini harus diselesaikan, bersengketa, berperkara di MK. Wah, percuma dibawa ke MK karena di sana ada pamannya Gibran. Nggak bisa dong, pamannya Gibran sekarang sudah nggak bisa sidang ketika nanti yang berperkara itu masih ada keluarganya, masih ada unsur keluarganya. Kan sudah disanksi di MK-MK, nggak bisa bersidang ketika di dalamnya yang bersengketa adalah ada hubungan saudara, termasuk dengan PSI karena ada Kaisang. Misalkan nanti Kaisang menuntut di MK, nggak bisa ini pamannya untuk bersidang, termasuk nanti kalau pas sidang gugatan kecurangan pemilu.
itu benar-benar para hakim ini independen. Mereka punya kapasitas, integritas untuk bisa memutuskan siapa yang sebenarnya menjadi pemenang pemilu. Jadi ya silakan saja ini nanti ada tuduhan-tuduhan kecurangan pemilu untuk ranah hukum dibawa ke MK. Untuk ranah politik silakan hak angket. Tapi ujung-ujungnya sudah jelas, sudah pasti. Oktober akan dilantik Prabowo Gibran. Dan di dalamnya Pak Jokowi pasti akan terus cawe-cawe, akan terus intervensi karena memang dibutuhkan oleh Prabowo Gibran, dibutuhkan oleh bangsa negara ini karena Pak di tangan Pak Jokowi lah Indonesia ke depan ini akan bisa maju dengan IKN-nya, dengan program-program yang memang sudah terencana bagaimana Indonesia bisa menyambut masa keemasannya di 2045. Nah, saya kira itu analisis saya. Jadi, mari tetap bersatu, rukun begitu. Silakan para pendukung yang tidak puas dengan hasil pemilu kali ini, ya silakan gunakan hak kalian. Hak secara hukum silakan ke MK, ke Bawaslu, ya. Hak secara politik silakan gulirkan hak angket. Hak pernyataan pendapat dari DPR, hak pemakzulan pemerintah, silakan. Ya, tapi kita sudah tahu ujungnya siapa yang akan jadi pemenang. Oke, sekian dulu. Terima kasih.